Ya, hari ini kita berangkat dari keyakinan bahwa 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara dengan vonis penjara seumur hidup, bahwa mereka tidak melakukan perbuatan pidana dengan pembunuhan dan pemerkosaan, dan mereka masuk ke penjara itu karena salah satunya ada kesaksian yang disampaikan oleh AF dan Dede. Nah, kesaksian AF dan Dede inilah yang membuat mereka masuk penjara, sehingga hari ini kami ini sama teman-teman kuasa hukum Seradi dan kemudian dari keluarga terpidana datang ke Mabes Polri untuk kembali menguji kesaksian AF dan Dede itu, apakah kesaksiannya benar atau palsu. Untuk itu, ini adalah bagian dari cara kita membebaskan 7 terpidana yang hari ini masih mendekam di penjara setelah Peggy Setiawan terbebas melalui putusan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Dan terpidana kemarin ada hal yang unik yang disampaikan pada kami, ya kan? Hal yang unik pertama adalah saudara Ucil atau Rifal. Sebelumnya kan ditangkap bukan karena kasus pembunuhan, tetapi kasus membawa senjata tajam. Senjata tajamnya itu jenisnya mandau, bukan samurai. Dan kemudian di pengadilan itu mandau itu disebut samurai. Yang pertama. Yang kedua, bahwa para terpidana kemarin menyampaikan mereka ditangkap di depan SMP 11 oleh unit narkoba dipimpin oleh itu, ya. Sekarang mungkin waktu itu Ibda, ya. Kemudian dimasukkan ke unit narkoba dan mengalami berbagai penyiksaan. Setelah itu mereka disodorkan berita acara yang harus ditandatangani. Kemudian mereka juga menyampaikan bahwa batu dan bambu yang disebut di pengadilan adalah balok, padahal itu bambu, itu disiapkan oleh saudara Jaya dan saudara Sudirman, yang waktu itu disuruh nyari bambu dan batu untuk sebagai alat bukti. Nah, kemudian yang berikutnya adalah saya mengajak pada semua, kita ini sekolah, rata-rata S1, S2, dan S3, bahkan mungkin banyak yang profesor. Kita ini hari ini terkecoh oleh satu orang yang kesurupan namanya Linda. Kemudian Linda direkam oleh Ibu Vina, kakaknya Vina. Kemudian diserahkan ke Ibtu Rudiana. Linda itulah yang menyampaikan bahwa ada pemerkosaan dan pembunuhan oleh 11 orang. Dan kemudian itu orang kesurupan yang menyampaikan 11 orang itu. Kemudian 3 orang yang dinyatakan DPO itu dan 2 orang di-delete, ya, dianulir oleh Polda Metro Jaya, Polda Jabar itu berdasarkan keterangan Sudirman yang sekolahnya 17 tahun baru lulus SD, artinya tidak naiknya 4 kali. Dan kita tahulah Sudirman tidak memiliki kapasitas daya pikir yang cukup untuk memberikan penjelasan hukum yang berakibat pada terpenjaranya orang lain. Sudirman, saya yakin kalau ditanya hari ini beda lagi. Kan disebutkan sama polisi kalau yang 7 terpidana sudah inkrah, maksudnya itu gimana? Iya, sudah inkrah kan memang proses hukumnya sudah dijalani. Saya katakan hukum formalnya kan sudah inkrah. Yang saya perjuangkan adalah hukum esensial, hukum substansial, dan hukum kebenaran yang sejati. Dan itu masih ada ruang, namanya PK. Dan ini adalah para kuasa hukum yang akan memperjuangkan PK-nya. Dan di sini sekali lagi jangan ada seolah-olah ingin kita menargetkan satu institusi tertentu. Tidak ada. Kami menargetkan adalah keadilan harus ditegakkan. Kalau memang ini ada kekeliruan di dalam masa yang lampau yang sudah lalui dari mulai proses penyidikan sampai kepada penuntutan, sampai kepada putusan, sampai kepada kasasi, ya kan? Bahkan ada proses garasi yang 2019, nanti kami akan sampaikan semua itu di memori PK, ya. Kenapa mereka sampai mengajukan garasi yang kami kemarin sore pun mendapatkan kepastian disaksikan oleh Kang Didi sendiri. Mereka nggak tahu bahwa itu akan dipakai untuk garasi.
Dan bahkan ada perdebatan di antara mereka bahwa ketika ada pernyataan, ada form permintaan kepada mereka untuk menyatakan bahwa pengakuan mereka bersalah. Para terpidana ini mengatakan kepada kami kemarin bahwa mereka menolak menandatangani itu, makanya nggak ada itu pernyataan bahwa mereka bersalah, pendampingan itu kan gitu kan, makanya garasinya ditolak gitu kan. Jadi banyak hal lah kejanggalan ini ya. Kalau dikatakan bahwa klien kami sudah mengakui kesalahannya, perlu kami luruskan berdasarkan pengakuannya kepada kami dan juga di hadapan Kang Deddy kemarin bahwa mereka belum pernah mengakui kesalahan walaupun pada saat menjadi prosedur untuk diajukan garasi. Itu yang kami perlu sampaikan. Sekali lagi, kehadiran kami di sini untuk meluruskan kebenaran. Kalau mereka ini ternyata betul bukan pelakunya, lalu mereka dihukum seumur hidup, bayangkan kalau itu menimpa kepada keluarga, anak, sanak saudara kita. Ini kan keadilan yang harus kita perbaiki. Saya tidak mengatakan ini kesalahan satu institusi saja. Memang betul, sekali lagi, dimulai dari kepolisian, tetapi hasil penyidikan kepolisian ini sudah diterima di kejaksaan dan diteruskan, diputuskan di pengadilan, bahkan diuji 3 kali loh, tingkat 1, banding, dan kasasi. Inilah yang harus kita luruskan dan kita uji. Itu sebabnya karena ini sudah proses hukum, tentu kami sebagai kuasa hukum akan memproses ini secara hukum. Jalur-jalur hukum yang dimungkinkan buat kami yaitulah peninjauan kembali. Itulah dalam hari ini kami melaporkan dalam rangka salah satunya menjadi novum untuk kami melakukan memori peninjauan kembali nanti. Begitu teman-teman. Anda bisa lihat dari tayangan yang dilakukan secara sistematik, hampir 60 tayangan saya sampaikan, bahwa ada problem awal konflik antara mereka dengan Aep dan Dede, yaitu peristiwa penggerbekan tempat pencucian mobil karena di dalamnya ada perempuan dan terjadi pemukulan segala, dan itu diakui oleh mereka kan. Dan kemudian yang berikutnya adalah juga kan ada kesaksian-kesaksian baru yang dulu mereka membuat kesaksian pada peradilan tahun 2016, di kesaksian pengadilannya berubah antara kesaksian BAP dengan di pengadilan, tetapi tidak ditanggapi. Dan sekarang mereka di Polda Jabar pun sudah membuat kesaksian baru, mencabut kesaksian yang lama. Kemudian mengenai gerasi, saya pikir gini, itu kan aspek psikologi. Orang yang sudah divonis penjara seumur hidup, yang hidupnya ada di tangan para penjaga lapas, kemudian didatangi, ditawarkan, nanti ada keringanan hukuman. Nggak ada pilihan bagi mereka, apalagi mereka tidak memiliki kecakapan di bidang hukum. Saya pikir siapapun yang merasakan itu akan mengalami peristiwa yang sama dan mungkin akan melakukan yang sama karena nggak ada pilihan. Tetapi kan seluruhnya harus dikoreksi. Saya katakan sekali lagi, saya meyakini bahwa mereka tidak bersalah. Saya sudah sampai pada kesimpulan, saya meyakini mereka tidak bersalah. Kenapa saya tampil di sini? Karena saya ingin membela yang tidak bersalah, memberikan ruang dan jalan agar mereka terbebas. Tidak boleh negara ini menghukum orang yang tidak bersalah. Dan ini saya sudah bicara dengan keluarganya, dan saya sampaikan di sini bahwa kekeliruan dalam pandangan kami atau peradilan yang sesat, pada akhirnya andai kata mereka terbebas dari hukuman dengan PK, mereka sudah ngomong tidak akan menuntut apapun pada negara. Dia hanya ingin keluarganya bebas. Saya jelasin ya masalah AF dan Dede ya. Yang pertama saya mendatangi warung tukang penjual nasi yang di depan tempat pencucian mobil, di mana AF dan Dede bekerja. Kemudian saya bicara dengan yang punya warung. Yang punya warung menyampaikan bahwa jam 5 kami sudah tutup. Kami tidak jualan nasi, apalagi jualan rokok. Kemudian, hampir seminggu yang lalu saya bertemu dengan pemilik warung Madura. Saya undang ke rumah, dia bicara dan membantah. Tidak ada peristiwa kejar-kejaran, tidak ada peristiwa pelemparan. Jarak antara gang depan SMP 11 dengan warung itu hampir 100 meter, jam setengah 10 malam. Dan bahkan dia memberikan ilustrasi, andai kata ada pelemparan, kan saya di situ lihat. Andai kata ada kejar-kejaran, kan saya di situ lihat. Dan kemudian apabila ada mayat dibawa atau korban dibawa dari flyover ke belakang tempat pencucian mobil, dia harus lihat dan tidak melihat. Alat bukti yang bentuk samurai
nggak ada sidik jarinya. Itu dalam perkara lain, dan itu disebutnya bukan samurai, mandau. Kemudian batu tidak ada sidik jarinya, kemudian balok nggak ada balok, yang ada bambu, nggak ada sidik jarinya. CCTV buka, nggak ada CCTV buktinya. Motif Aib dan Dede, ya kita serahkanlah ke penyidik. Ini kan baru dugaan kami bahwa ada kesakit-hatian ya berdasarkan investigasi mandiri yang dilakukan oleh Kang Deddy, ya kan? Secara hukum patut diduga. Sekali lagi ya, makanya kami yakini bahwa ini ya silakan aja diuji bukti-bukti yang kami hadirkan ini. Apakah siapa-siapa lagi yang akan kami laporkan sepanjang bisa mengungkap kasus ini untuk terang benderang, ya kan? Karena ini sekali lagi melibatkan sampai ke putusan yang sudah inkrah, bukan hanya kepolisian, kan kita mesti koreksi semua nih, kan gitu kan? Harusnya kan kalau dari awal penyidikannya salah, jaksa jangan terima dong, jangan P21, kan gitu kan? Begitupun pengadilan. Jadi menurut saya sekali lagi, janganlah institusi seolah-olah kita tabrakan dengan institusi. Tidak ada keinginan kita untuk menyalahkan institusi. Ini mungkin oknum-oknum secara manusia saat itu mungkin ya kami nggak tahu bagaimana kebolongan di dalam sistem ya yang kami sebut.